Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akademisi Bicara, where scholar speaks on today's issue. Podcast yang membahas isu terkini bersama akademisi Pasca Sarjana UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada episode pertama ini, saya Ainun Zamila sudah bersama dengan Rektor UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Profesor Dr. Haji Hepni SAG MM CPIM. Halo Prof, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, jadi ini adalah podcast pertama kita. Di episode pertama ini, topik yang akan kita bahas adalah transformasi digital pendidikan. Indonesia emas atau cemas? Nah, itu kira-kira. Topik ini rasanya akan tetap relevan sampai beberapa tahun ke depan, kurang lebih sampai tahun 2045. Seperti yang kita tahu ya Prof, pendidikan di Indonesia kan sudah bertransformasi. Dari yang awalnya konvensional menuju digital, masifnya terjadi sejak pandemi COVID-19. Yang awalnya itu menggunakan textbook, terus kemudian menggunakan media yang berbentuknya fisik, berubah menjadi digital, hampir di semua aspek. Perubahan ini tentunya didukung oleh pemerintah. Dan ada banyak kebijakan yang kemudian diterbitkan, mulai dari digitalisasi sekolah, pemanfaatan platform pembelajaran daring, hingga penyediaan perangkat teknologi. Tapi tentunya menurut Prof sendiri, apakah kiranya sudah optimal atau belum, Prof? Pertama, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama yang menurut saya substansial dipahami tentang pemaknaan daripada digitalisasi pendidikan, transformasi digitalisasi pendidikan. Yang jelas bahwa yang dimaksud dengan digitalisasi pendidikan itu bukan sekedar berubah dari yang semula offline menjadi online, kemudian dari papan tulis ke hybrid, ke digital dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya ia merupakan proses perubahan pembelajaran yang holistik dan universal. Menyangkut banyak hal, misalnya tentang cara belajar mengajar, cara mendidik, kemudian strategi tata kelola, manajemen, dan lain sebagainya, tetapi berbasis high-tech, berbasis teknologi tinggi, atau yang hari ini kita sebut dengan salah satunya digitalisasi. Untuk apa? Sesungguhnya untuk menghadirkan proses pembelajaran yang adaptif. Proses pembelajaran yang inklusif. Betul. Proses pembelajaran yang berdaya saing global. Bedanya apa dengan yang kemarin? Hanya pada sarananya aja. Sarananya hari ini berbasis digitalisasi atau teknologi. Tetapi kalau tujuan pembelajarannya ya masih sama, untuk mencerdaskan, untuk menguatkan moralitas, spiritual, dan lain sebagainya. Sehingga sesungguhnya tidak ada yang terlalu istimewa dari proses digitalisasi pendidikan ini memang zamannya gitu ya. Ketika dinamika zaman berubah, maka termasuk sistem pembelajaran, sistem pendidikan dan lain sebagainya juga harus berubah karena adaptif itu tadi. Kalau tidak, maka dia akan kehilangan relevansinya dengan dinamika zaman yang terus berlangsung cepat dan lain sebagainya. Jadi itulah yang dimaksud dengan transformasi digitalisasi pendidikan, yakni proses perubahan universal, proses perubahan holistik dari sistem pendidikan secara umum gitu ya. Tetapi basisnya adalah basis high-tech, basis teknologi tinggi, termasuk salah satunya digitalisasi untuk menghadirkan apa? Menghadirkan pola pembelajaran, pola pendidikan yang inklusif, yang adaptif, yang mencerahkan, yang memberdayakan, termasuk juga yang berdaya saing global. Kalau itu pertanyaannya, pentingkah atau tidak? Pasti sangat penting. Sangat penting. Tapi kira-kira kalau menurut Prof,
sudah tepat atau masih reaktif, Prof? Sebuah proses, apalagi sesuatu yang baru, memang kemudian sambil jalan gitu ya, ada unsur reaktifnya juga. Tapi menurut saya ini adalah kewajaran gitu, proses yang wajar. Karena setiap proses perubahan itu akan selalu memunculkan dua hal. Pertama, tentu kesiapan, yang kedua tentu tantangan, kan gitu kan. Betul. Sama dengan orang naik tangga, ketika kaki kanan di atas, mungkin kaki kiri goyang-goyang, bahkan mungkin jatuh gitu ya. Tetapi kalau kita tidak mau ambil risiko itu, selamanya kita tetap di bawah, tidak pernah naik tangga dan lain sebagainya. Ya, saya kira seperti itu. Harus belajar untuk naik tangga itu ya, Betul, betul. Justru memang untuk sampai kepada responsif, itu memang harus reaktif dulu gitu ya. Jadi reaktif tidak kita artikan sebagai sesuatu yang negatif, tapi reaksi itu kemudian secara perlahan menuju kepada responsif, merespon perkembangan-perkembangan yang ada secara cepat, tentu dengan basis kebijakan, pemerataan, dan lain sebagainya. Menurut Prof sendiri, apa dampak paling nyata dari digitalisasi ini, Prof, terhadap proses belajar mengajar di sekolah ataupun kampus? Iya, saya kira sebagai bentuk dari perubahan zaman, proses digitalisasi ini memunculkan dua dampak yang seperti saya katakan tadi, bahkan mungkin 3 dampak gitu ya, atau bahkan multi dampak. Tapi salah satunya yang paling penting saya kira kita lihat dari aspek peluangnya. Peluang. Apa peluang dari digitalisasi pendidikan ini? Kalau secara normatif kan ada 5 asas itu kan, ada 5 pilar yang menguatkan dan mengokohkan digitalisasi pendidikan. Salah satunya misalnya ada perluasan akses. Jadi dengan digitalisasi pendidikan ini, akses yang semula terbatas menjadi lebih luas. Kemudian yang kedua, juga memberikan peluang untuk bisa kolaborasi universal. Kita punya jaringan yang lebih luas, bahkan tidak terbatas gitu, karena tidak dibatasi oleh gedung dan ruang, melainkan melintas dari itu, sehingga kemudian kerjasama dengan pihak-pihak terkait, bahkan di tempat yang paling jauh pun, kemudian memberikan peluang yang besar. Kemudian yang ketiga, tentu memberikan variasi untuk menolak monotonisasi, kemonotonan, kejenuhan, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita punya variasi yang bermacam-macam, memungkinkan ini memberikan dampak positif kepada proses pembelajaran. Tetapi di sisi lain tentu yang namanya sesuatu yang baru itu ada juga aspek negatifnya, atau anggaplah tantangannya yang harus terus digerus, terus diatasi. Misalnya kecenderungan umum gitu ya, dehumanisasi namanya. Dehumanisasi itu nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai insaniyah, kemudian lambat laun akan terkalahkan oleh teknik, oleh digitalisasi, oleh teknologi dan sebagainya, sehingga semua konsep yang kita sampaikan itu semuanya ada di sini misalnya, atau ada di listrik misalnya. Begitu dia padam, begitu dia tidak fungsi, maka kemudian hilang yang ada. Itu namanya ketergantungan, di mana seseorang kemudian bahasa ekstrimnya akhirnya menuhankan teknologi. Dia tidak bisa bunyi, dia tidak bisa bernarasi, dia tidak bisa melakukan improvisasi apabila alatnya ini kemudian ada gangguan misalnya. Nah, karena itu maka teknologi, digitalisasi dan lain sebagainya itu sesungguhnya hanyalah alat. Tetapi kemudian dia bukan tujuan.
yang menjadi fa'il, yang menjadi pelaku tetap manusia. Maka jangan sampai kemudian terjadi dehumanisasi, kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya karena tergantung kepada teknologi. Yang kedua, saya kira juga tantangan, apalagi dalam dunia pendidikan, yang di situ ada dosen, ada guru, ada pengajar, dan lain sebagainya. Tidak semua dosen dan tidak semua guru kemudian melek teknologi gitu Iya, ya. betul, Prof. Kadang-kadang ngidupkan laptop aja masih dicari tombolnya mana, kan gitu kan. Iya. Di atas apa di bawah dan lain sebagainya. Kadang tulisannya terbalik, kekecilan, belum lagi problem penglihatan dan lain sebagainya. Iya, Nah, betul. ini juga harus dipertimbangkan agar secara perlahan tapi pasti kemudian semuanya menjadi tidak gagap teknologi, tetapi menjadikan teknologi ini sebagai khaddam, sebagai pembantu kita, sebagai asisten kita untuk mempermudah kita semua. Tetapi tidak serta-merta kita menjadikan dia sebagai seperti dalam tanda kutip seperti Tuhan yang semuanya menjawab semua persoalan tanpa kita mikir, tanpa kita berimprovisasi dan meniadakan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri kita. Oke. Tapi Prof, tadi disampaikan bahwasanya ada peluang dan tantangan. Betul. Tantangannya tadi seperti belum meratanya akses teknologi itu tadi, Prof. Yeah. Nah, berarti kan ini nanti ada yang namanya kesenjangan dan ketimpangan, Prof. Realitanya di lapangan itu ada yang masih belum cakap teknologi tadi. Betul. Kira-kira menurut Prof sendiri, seberapa serius sih masalah ketimpangan ini, Mas? Saya kira teorinya sama gitu ya. Setiap sesuatu yang baru itu tidak langsung sempurna. Anggaplah pengembangan digitalisasi teknologi digital dalam dunia pendidikan ini kan kita masukkan kepada isu-isu baru yang sedang berlangsung. Kita lihat misalnya pertama adalah problem geografis. Betul. Daerah-daerah yang tertinggal, 3T misalnya, daerah-daerah miskin, daerah terluar dan sebagainya, yang kadang-kadang satelit belum masuk di situ gitu kan. Begitu ditanya sinyal mana, sulit, betul. Gitu ya, misalnya kita cari alamatnya Pak Yahya misalnya. Nah, begitu kita share di situ, kita tanya mana alamatnya Pak Yahya, satelit jawab daerah ini tidak dikenal satelit. Misalnya kan ada yang begitu-begitu. Betul. Jadi daerah-daerah tertentu memang masih kesulitan terakses oleh satelit. Bagaimana mungkin dia kemudian bisa aware dengan teknologi informasi, dengan digitalisasi kalau urusan sinyal saja masih bermasalah, satu. Yang kedua, para guru di pedesaan, di kampung-kampung terpencil itu beda dengan yang di kota. Kalau di kota mungkin sudah mulai terbiasa dengan teknologi informasi, dengan digitalisasi, dengan yang lain. Tapi di pedesaan berbeda gitu ya. Fokus mereka lebih kepada teori lama, pada cara lama, cara yang konvensional dan lain sebagainya. Jadi ada dari faktor geografis, ada memang dari faktor watak dan karakter dari para guru di berbagai tempat itu. Kemudian yang ketiga tentu saja dari infrastruktur. Betul, infrastruktur. Sinyal kadang-kadang muncul tenggelam, kabel kadang kena tikus dan lain sebagainya. Nah, ini banyak hal yang kemudian menjadi tantangan bagi kita untuk sosialisasi dan optimalisasi digitalisasi dalam dunia pendidikan. Tapi Prof, kiranya tadi kan ada ketimpangan di desa dan di kota ya Prof ya. Data terbaru itu kecakapan internet di perkotaan masih di angka 18,5%, Prof. Dan kemudian data terkait tamatan pendidikan itu masih untuk yang pendidikan SMA, Prof, di perkotaan masih 49,16%. Sedangkan yang di desa itu 27,98%. Ini datanya jauh, Prof. Nah, tapi kira-kira apakah sebetulnya keberadaan digitalisasi ini malah berpotensi memperlebar jarak tersebut? Jadi kalau misal di kota dengan kecanggihan teknologinya semakin canggih, sedangkan yang di desa
karena tidak cakap teknologi menjadi semakin tertinggal atau seperti apa, Prof? Ya, jadi sejatinya problem itu bukan terletak pada teknologinya ya, tetapi pada kebijakannya. Kalau pengelolaan teknologi itu berbasis kebijakan yang adil, kemudian yang proporsional, maka problem seperti itu tidak perlu terjadi. Artinya begini, keadilan itu meniscayakan pemerataan. Oke. Pemerataan itu juga meniscayakan proporsionalitas. Artinya kebijakan digitalisasi pendidikan itu harus betul-betul secara integral memperhatikan perbedaan-perbedaan. Dia tidak seragam. Seperti yang disebut tadi antara desa dan kota, itu tidak bisa kebijakannya seragam. Nah, maka secara proporsional yang dibutuhkan di desa itu kebijakan seperti apa yang memberdayakan mereka. Jadi intinya itu ketepatan di dalam kita memberikan apa yang diperlukan. Sama dengan ketika orang lapar, maka yang tepat kita berikan adalah makanan, mungkin gitu ya. Tetapi begitu dia sudah kenyang dan hanya haus, maka memberikan makanan itu menjadi tidak relevan lagi. Sama juga ketika orang butuh nyebrang samudra, nyebrang lautan, yang dibutuhkan bukan kuda, yang dibutuhkan adalah perahu atau kapal. Tetapi kalau orang mau mendaki gunung, mungkin kuda yang relevan, bukan lagi perahu atau malah perahu. Niat kita memang baik, tapi justru menjadi beban. Artinya bahwa kecenderungan-kecenderungan yang tidak sama antara desa dan kota, antara masyarakat tertinggal dan masyarakat yang sudah maju, maka kebijakannya harus betul-betul tepat dan akurat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kalau itu yang terjadi, maka kesenjangan ini bisa dipersempit, bisa dicarikan solusi yang lebih tepat, sehingga kemudian pergerakan baik di desa maupun di desa tentang teknologi ini akan terus berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Memang mungkin kalau berbicara fast, berbicara kecepatan, seperti yang tadi disebutkan bahwa sangat tergantung kepada banyak hal, termasuk salah satunya geografis. Jadi menargetkan desa untuk sama kecepatannya dengan yang di kota itu tidak rasional, saya kira ya. Jadi memang kemudian ada standarnya sendiri, ada ukurannya sendiri. Kalau yang desa terpencil 3T, pergerakannya misalnya berapa persen tadi, itu sudah masuk bagus gitu ya. Kalau kota mungkin belum bagus, karena kota mestinya sudah punya kapital yang memadai, sehingga kemudian mestinya lebih cepat lagi. Jadi ukurannya adalah ukuran proporsional, saya kira. Saya setuju tadi itu, Prof. Jadi tidak perlu diseragamkan kalau misalnya kebijakan itu ya, Prof ya. Karena memang kebutuhannya pasti berbeda-beda antara geografis, kota, dan desa seperti itu. Saya boleh minum ya? Boleh, Prof, silakan. Okay. Ya, terus? Saya apa sambil... Tapi Prof, dalam kondisi yang seperti ini, kira-kira siapa yang paling terdampak? Siswa, guru, atau institusi pendidikan, Prof? Karena kan kebijakan yang menurut Prof tadi harusnya tidak seragam, tapi kan kenyataannya kita sebagai siswa dari ujung timur sampai ujung barat itu dikenai dengan kebijakan yang sama, misal seperti itu, Prof. Ya, kalau kita bicara dampak, apalagi dalam perspektif fenomena real gitu ya, bahkan mungkin kenyataan di lapangan, banyak pihak. Yang pertama tentu siswa, siswa yang di daerah tertinggal, terluar, dan 3T itu pokoknya. Kemudian juga siswa yang berkebutuhan khusus. Saya kira itu sangat terdampak dari belum meratanya kebijakan digitalisasi pendidikan. Kalau yang berkebutuhan khusus mestinya juga kebijakannya disesuaikan. Tidak bisa dipukul rata dengan yang berkebutuhan tidak khusus, gitu. Berkebutuhan umum. Yang kedua, selain siswa dari daerah tertinggal, juga para guru.
para guru seperti yang saya sebutkan tadi. Ini bisa diklasifikasi banyak hal gitu ya. Guru dari kepribadian yang bersangkutan dan skill yang bersangkutan. Betul, betul. Nah, mereka yang sudah oke dengan teknologi, dengan yang belum oke dengan teknologi tentu berbeda satu sama lain. Kemudian yang ketiga siapa lagi? Tentu masyarakat secara luas gitu ya, selain siswa, ya para stakeholder lah. Tetapi yang pertama menurut saya yang berkebutuhan khusus, karena di mana-mana yang berkebutuhan khusus itu selalu menjadi dalam tanda kutip pihak yang selalu dirugikan gitu ya, makanya disebut khusus. Jadi yang kedua kemudian adalah mereka yang dari terluar, terjauh dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga memang mereka yang tidak mendapatkan infrastruktur yang memenuhi atau yang memadai gitu ya, sehingga kemudian dia terkendala oleh banyak faktor gitu ya. Nah, selain siswa, guru juga stakeholder pendidikan. Stakeholder pendidikan juga akan terdampak. Jadi banyak orang yang kemudian sama juga dengan siapa yang paling menikmati positifnya, itu hampir sama dengan siapa yang menikmati kekurangannya dan lain sebagainya. Sepertinya kalau kekurangan tidak menikmati ya Prof ya? Iya, ya, tentang sikap itu nanti. Bagaimana sikap kita terhadap keminimalan, kekurangan dan lain sebagainya, itu tentang sikap saja sebetulnya. Jadi banyak orang yang kemudian dalam kehidupan nyata itu justru kuat dengan minimalisasi. Lebih kreatif gitu. Iya, lebih kreatif. Iya. Dulu seperti Pak Wadir ini di pondok teknologinya hanya listrik yang 5 watt gitu ya, belajar. Kemudian makannya hanya terong gitu ya, karena teknologinya sampai di situ. Tapi bisa jadi wadir gitu kan. Nah, sekarang Pak Wadir punya anak yang listriknya udah 100 watt, makanannya bukan hanya terong tapi fried chicken, kebab, macam-macam. Tapi sampai sekarang apakah dia mampu menjadikan anaknya nanti justru lebih tinggi prestasinya dari yang bersangkutan, masih tanda tanya besar. Nah, jadi sehingga orang sering katakan bahwa kadang-kadang memang bunga terindah itu kadang-kadang tumbuh di tanah yang paling tandus, gitu ya. Iya. Tapi Prof, kalau misal kita bicara tentang teknologi, tadi juga disinggung bahwasannya yang jadi aktor utamanya ini kan guru ya Prof ya? Iya. Tapi bagaimana kesiapan guru sebagai aktor utama pendidikan ini Prof, menurut sendiri? Pendidik ya, pengajar, penyuluh, ya guru, dosen, fasilitator, mediator, dan sebagainya menjadi lokomotif utama untuk mensosialisasi dan meningkatkan dampak positif dari pendidikan yang dijalankan kan gitu kan. Tentu tidak dipungkiri bahwa itu sangat tergantung dan juga ditentukan oleh strategi dan model yang dipilih. Nah, hari ini misalnya digitalisasi gitu ya, itu sebagai sebuah alat untuk memudahkan proses pembelajaran yang diharapkan. Proses pembelajarannya kan sudah ditetapkan. Apa yang dimaui adalah proses pembelajaran yang adaptif, yang inklusif, yang membebaskan, yang berdaya saing, yang melahirkan sosok yang tidak saja punya way of feeling yang kuat, tetapi juga punya way of thinking, bahkan way of life yang memadai menghadapi dinamika kehidupan yang terus melaju dengan cepat. Karena itu sebagai lokomotif utama, sebagai pihak yang di depan, maka pertama-tama yang memang harus meningkatkan kualitas dirinya adalah para guru, dosen, pendidik, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena seperti teori lama, guru ini kan digugu dan ditiru gitu ya. Jadi tidak saja pada kemampuan kognitif mereka, tetapi yang paling utama adalah keteladanan. Nah, keteladanan dalam konteks digitalisasi, ya bagaimana dia bisa meneladani kalau dia sendiri belum punya
kemampuan yang memadai. Iya. Jadi guru digital itu, dosen digital itu sebelum menjelaskan tentang digitalisasi, dia sendiri harus sudah digital gitu ya. Bahkan nafasnya harus sudah nafas digital gitu ya. Tapi masalahnya Prof, kondisinya kan kesenjangan ini itu juga dipengaruhi oleh gen. Nah sekarang ada yang gen boomer, gen milenial, dan gen Z. Kalau misal guru yang dari gen Z, Prof, sepertinya sudah sangat cakap atau melek digital, Prof. Tapi kalau untuk guru yang mungkin masih gen boomer atau mungkin gen milenial awal gitu, Prof, bagaimana tuh? Itu yang saya sebut tadi bahwa setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Misalnya pada Gen Z dan Gen Alpha, itu sudah kita tidak bincang lagi karena memang dunianya sudah dunia itu. Lahir gitu di kan. Dunia digital ya Prof. Sudah dunia itu. Justru yang di luar itu, maka untuk memaksakan diri misalnya berpacu dengan generasi Z dan generasi A, itu sudah tidak memungkinkan. Caranya gimana? Caranya adalah menggunakan kecakapan yang lain. Dengan cara banyak staf misalnya. Ya, seperti Pak Direktur, Pak Kaprodi, dia tidak bisa, tapi bukan berarti tidak bisa. Dia punya 10 staf yang bisa di semua. Dan lain sebagainya. Nah itulah yang saya maksud dengan kecakapan. Artinya ini bukan soal teknologinya. Betul. Ini adalah soal respon kita dan cara kita menggunakan teknologi itu seperti apa. Jangan kemudian misalnya rektor misalnya, dia tidak dari generasi A dan Z misalnya, tetapi dia tidak bisa kemudian mencari kambing hitam. Saya kan dari kolonial misalnya, jadi memang wajar saya tidak bisa begitu. Loh, Pak Rektor kan punya otoritas untuk kemudian menjadikan A dan Z sebagai asisten, sebagai sebagai staf ahli dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya ini bukan tentang teknologinya sendiri, tapi tentang sikap kita di dalam mensiasati atau memanfaatkan isu-isu tersebut. Saya kira itu. Oke, Prof. Jika dikelola dengan baik ini, Prof, misal digitalisasi di Indonesia mungkin sudah merata. Peluang apa yang kiranya bisa dihasilkan dari digitalisasi pendidikan ini, Prof, bagi generasi muda Indonesia? Ya, seperti yang disampaikan tadi, kalau bicara tentang peluang tentu mengarah ke 5 pilar itu tadi. Pertama, peluangnya adalah semakin luasnya akses dan pemerataan akses bagi semuanya. Karena ini sifatnya online, sifatnya tidak dibatasi oleh ruang dan gedung tertentu, maka semua lapisan akan mendapatkan akses yang terbuka. Itu satu. Kemudian yang kedua, digitalisasi itu juga dimaknai sebagai transformasi dari kelas tertutup kepada kelas terbuka. Jelas dengan kelas terbuka, maka akan masuk variasi-variasi baru, akan masuk isu-isu baru yang lebih kompleks, yang lebih dinamis, dan memungkinkan untuk kita kemudian melakukan kolaborasi strategis dengan pihak-pihak tertentu. Itu yang kedua, peluangnya itu ya, atau sisi baiknya. Kemudian yang ketiga tentu akan muncul talenta-talenta baru di bidang digitalisasi gitu ya. Karena semua orang terpaksa, dipaksa atau tidak, disadari atau tidak, harus mampu mengikuti arus yang sedang berlangsung. Dia tidak boleh bertahan, hendak saya tetap pakai cara Belanda misalnya, atau cara lama, tidak bisa. Dia akan dihempas oleh arus yang kuat itu. Mau tidak mau dia harus melakukan adaptisasi, penyesuaian dengan tren yang sedang berkembang. Dan sangat memungkinkan juga terjadinya efisiensi. Karena dengan sistem digitalisasi, orang tidak perlu berjalan dari sini ke Baitul Amin misalnya, atau dari sini ke Harvard dan lain sebagainya. Semuanya sudah bisa
dilakukan, diakses by by digital. digital. Hari ini pembelajaran di Oxford seperti apa, pembelajaran di Harvard seperti apa, pembelajaran di Kairo seperti apa, itu langsung hanya hitungan menit kita mengakses bahkan, itu, Prof, ya? betul. Maka yang paling utama adalah kreativitas kita, kecermatan kita dalam terus berusaha mencari akses itu, sehingga kemudian apa yang selama ini dianggap tidak mungkin, impossible, hari ini sangat possible. Hari ini sangat memungkinkan untuk dia kolaborasi jarak jauh dengan berbagai tempat dan sistem pendidikan yang bagus. Artinya apa? Kualifikasi bahkan kualitas SDM kita secara perlahan dan pasti akan juga meningkat. Terutama di bidang ini, di bidang digitalisasi ini. Kenapa begitu? Karena sama seperti yang tadi, kalau dia menolak arus ini, maka dia akan terhempas atau bahkan ditinggal oleh sejarah. Harus adaptif itu tadi ya, Prof, ya? Betul. Adaptif, inklusif, gitu kan. Jadi ada sikap yang terbuka kepada semua hal. Apalagi sekarang sudah open source ya, Prof. Betul. Semua sudah bisa akses informasi, terus kemudian seperti webinar ataupun kelas-kelas short course seperti itu juga sudah bisa diakses secara online. Jadi sepertinya sudah tidak ada tantangan atau hal yang kiranya menghambat dengan adanya digitalisasi ini. Orang sudah bisa belajar dari jarak jauh pun, mungkin dari kamarnya atau dari tempat yang kiranya tidak terlihat oleh banyak orang, tapi dia sebenarnya ikut belajar di situ dan ikut andil, gitu ya, Prof, ya? Betul, jadi kalau dulu kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jepang, bahasa Cina, kita harus mendatangi ke tempat kursus gitu ya, Prof. Sekarang juga dari ini udah semuanya bisa. Iya, betul. Apalagi dengan aplikasi gitu ya, Prof. Betul, apalagi AI, ChatGPT, dan lain sebagainya. Satu-satunya yang tidak bisa dijawab oleh ChatGPT itu kalau pertanyaannya, tolong jawab sesuatu yang Anda tidak mengerti. Nah, itu akhirnya muter-muter dia, karena dia menjawab sesuatu yang tidak dia mengerti. Tapi kalau jawab apapun, yang kita tanyakan apapun, pasti dia jawab. Karena mengerti ya, Bro, ya? Karena mengerti. Jadi kalau coba jawab sesuatu yang tidak Anda mengerti atau tidak Anda pahami, muter aja. Bahkan jawabannya, pertanyaan Anda tidak kami mengerti, kan gitu kan kadang-kadang. Jadi malah bingung sendiri jadinya teknologinya, AI-nya. Iya, dia hanya khaddam, dia hanya maf'ul bih gitu ya. Kita yang menjadi fa'il, kita yang menjadi joki. Jadi kalau selama ini kita diperintah oleh teknologi, maka hari ini kesempatan kita untuk memerintah teknologi sesuai dengan tujuan positif yang kita lakukan, termasuk dalam pendidikan misalnya. Maka perkembangan teknologi bukan jadi beban ke kita, bukan malah jadi tantangan baru ke kita, tapi justru menjadi staf kita untuk mempermudah kegiatan-kegiatan yang positif dari kita. Tentu kita harus arif gitu ya. Setiap sesuatu biasanya ada sampahnya. Gitu. Nah, sampahnya ini kita sisihkan gitu ya, singkirkan, tetapi madunya kita ambil dengan baik. Tapi masalahnya, Prof, pelaku itu kan kadang tidak selalu arif begitu ya, Prof, ya? Iya. Dan kemudian keberadaan teknologi ini seperti AI itu bahkan bisa berdampak negatif atau disruptif gitu, Prof. Kalau misal seperti itu, Prof, kondisinya, apa risiko jangka panjang jika transformasi digital ini dilakukan tanpa adanya kesiapan sistemik, Prof? Jadi mungkin mentalitasnya tadi dan kecakapannya itu, Prof. Iya, jadi yang pertama kan ini transformasi, gitu. Perubahan besar-besaran memang. Pertama dari misalnya pada guru, yang semula guru menjadi basis pembelajaran, menjadi center utama gitu ya. Sumber berbasis guru. Sekarang guru hanya jadi fasilitator. Nah, perubahan ini tentu akan ada shock culture meskipun kecil-kecilan, ada keterkejutan budaya yang biasanya punya otoritas penuh, kemudian sekarang justru banyak mahasiswanya yang lebih pintar karena lebih canggih dalam soal teknologi informasi. Ini juga akan mempengaruhi mentalitas guru. Kemudian yang kedua,
bahwa punya kesempatan yang sama antara guru dan mahasiswanya, antara dosen dan mahasiswanya. Bahkan kadang-kadang dalam banyak hal disalib oleh ini gitu ya. Maksudnya disalib itu apa? Dilampaui. Melampaui. Gitu ya. Dilampaui dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kemudian digitalisasi, transformasi digitalisasi itu tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola dengan bijak dan arif, pasti akan menimbulkan sampah-sampah teknologi itu yang mungkin berbahaya ya, bagi banyak pihak. Salah satunya misalnya kalau tadi memberikan kesempatan akses yang semakin luas, maka ini seperti tadi akan terjadi dehumanisasi. Jadi terjadinya distrust kepada kekuatan manusia. Mereka sebetulnya meskipun digitalisasi AI dan lain sebagainya itu kan kecerdasan buatan yang juga dihimpun dari manusia awalnya gitu loh. Dia bukan non manusia, dihimpun dari manusia, dimekanisasi, dimesinkan, kemudian dia punya kecerdasan tapi tidak punya kesetiaan. Dia punya kecanggihan tetapi tidak punya perasaan. Jadi kalau sudah masuk di aplikasi yang bersangkutan, maka tidak ada lagi namanya kasih sayang, tidak ada lagi iba, itu tidak ada lagi. Empati itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena terjadi proses mekanisasi. Mekanisasi itu pasti kuantitatif gitu ya. Mekanisasi itu pasti positivistik. Jadi kalau A ya A, kalau B ya B, kalau C, C. Misalnya yang susah itu kalau ada nama yang sama. Gimana itu, Prof? Iya, misalnya Anda mengidentifikasi siapalah, coba sebut satu nama. Ternyata di kelas itu tidak hanya satu itu gitu ya. Kalau dulu kan ada misalnya, anggap misalnya Zubaidi, Zubaidi A, Zubaidi B, Zubaidi. Nah, dia tidak bisa menyebut Zubaidi A, Zubaidi B. Pokoknya disebut Zubaidi ya orang itu gitu. Jadi dia tidak punya aspek afeksi, ya, tidak punya aspek afeksi, dan ini menjadi salah satu kelemahan. Karena itu menurut saya lagi-lagi bahaya daripada transformasi digitalisasi di dunia pendidikan. Kalau tidak dikelola secara arif dan bijaksana, maka yang pertama akan memunculkan dehumanisasi, kemudian yang kedua ketergantungan yang berlebihan, yang ketiga saya kira kepercayaan kepada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat cinta, empati, kasih sayang dan lain sebagainya itu akan kehilangan arah, dan ini berbahaya di masa-masa yang akan datang. Karena justru kelebihan manusia itu karena nilai kemanusiaannya itu. Oke. Berarti Prof, kiranya dalam konteks visi Indonesia Emas 2045 ini Prof, masih lama sebetulnya. Yeah. Tapi kan kita perlu persiapan sejak dini begitu ya Prof. Apa strategis atau seberapa strategis peran pendidikan digital ini Prof? Saya kira sangat strategis gitu ya. Indonesia Emas itu adalah Indonesia yang diidamkan, di mana SDM-nya sudah canggih semua, di mana nilai-nilai pendidikan itu bermakna dan berdampak, kemudian di mana hasil pendidikan itu tidak saja melahirkan intelektualitas yang canggih, tetapi juga melahirkan spiritualitas yang bening, melahirkan ketenangan, melahirkan kedamaian, dan yang paling utama adalah saling menenteramkan satu sama lain. Kalau itu yang diinginkan, maka yang diciptakan adalah manusia-manusia yang punya software dan hardware yang seperti itu gitu. Apa yang kita sebut dengan generasi marhamah misalnya, apa yang kita sebut dengan generasi Qawiyul Amin, apa yang kita sebut dengan generasi Ulin Nuha, apa yang kita sebut dengan generasi Ulul Albab dan lain sebagainya, adalah gambaran atau potret mini atau miniatur daripada Indonesia Emas dari sisi generasi pendidikan gitu ya. Kenapa ini menjadi strategis? Karena
digitalisasi pendidikan yang dijalankan dengan tata kelola yang arif dan bijaksana serta proporsional memungkinkan untuk terciptanya generasi seperti yang didambakan tadi. Karena proses belajar mengajar berlangsung secara adaptif itu tadi, kemudian inklusif. Inklusif ini juga pada akhirnya akan memanusiakan manusia. Pendidikan yang inklusif maksudnya yang terbuka, yang transparan, yang tidak hanya mengembangkan salah satu aspek dari manusia, tetapi juga dalam teori taksonomi Bloom itu ada 3 yang dikembangkan gitu ya, kognisi, afeksi, dan psikomotori. Kalau dalam kita itu adalah ada head, ada heart, dan ada hand gitu ya. Itu dilakukan secara terpadu, terintegratif, maka memungkinkan melahirkan generasi yang marhamah, generasi yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan cinta, yang memberi, bukan meminta gitu ya, dan berbagi dengan yang lain serta saling menenteramkan satu sama lain. Sehingga kemudian nilai-nilai ini menurut saya satu akan bisa menjadi salah satu cara untuk kita menjadi lem baru, perekat baru dari kecenderungan disintegrasi yang ada. Yang kedua, dia menjadi alat untuk memperkokoh nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini justru mulai tergerus dan lain sebagainya. Sehingga intinya bahwa kalau kalau ini dijalankan secara arif dan bijaksana oleh sebuah kebijakan yang memang bersumber dari tujuan yang baik dan lain sebagainya, maka bukan tidak mungkin digitalisasi ini menjadi mercusuar untuk semakin menguatkan humanisasi, semakin menguatkan nilai-nilai kemanusiaan yang didambakan di 2045 yang kita sebut dengan Indonesia Emas gitu ya. Tadi Prof, untuk mengintegrasikan tadi perlu adanya kolaborasi, betul ya Prof ya, antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta yang dibangun. Kiranya bagaimana kolaborasi ini harusnya dibangun, Prof? Saya kira udah banyak disampaikan itu ya, bagaimana kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di pola. Di situ disampaikan bahwa pola utama kolaborasi berbagai pihak itu adalah berbasis kompetensinya. Misalnya kalau pemerintah ya pada aspek kebijakannya. Kemudian pada guru pada aspek peningkatan SDM, terutama pada substansi pendidikan, strategi pembelajaran, kurikulum pembelajaran, dan lain sebagainya. Bagi pembelajar, maka konsistensi dan ketaatan terhadap pola yang sedang dijalankan. Jadi setiap orang berkontribusi sesuai dengan apa yang bisa dia kontribusikan dengan tidak overlapping gitu ya. Pemerintah pada kebijaksanaannya, kemudian ada komunitas tertentu pada aspek permodalannya, pembiayaannya, dan lain sebagainya. Kemudian guru, orang-orang pendidikan, pemerhati, dan lain sebagainya memberikan kontribusi pemikirannya lewat konsep-konsep serta pola dan strategi yang dikembangkan, serta stakeholder yang lain juga berkontribusi terhadap penguatan mutu dan kualitas pendidikan yang berlangsung sesuai dengan apa yang bisa mereka sampaikan sesuai dengan basis mereka. Terakhir ini Prof, apa pesan untuk kami pendidik atau teman-teman mahasiswa begitu Prof? Secara khusus mahasiswa pasca ataupun UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Prof? Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan dalam konteks rekomendasi istilahnya itu ya. Sesuatu yang baru yang kemudian kita landingkan implementasinya, saya kira yang ada berjalan dulu. Tidak perlu menunggu ideal, tidak perlu menunggu sempurna, karena kesempurnaan itu akan ada di akhir. Jadi, kita terapkan nanti aja setelah sempurna konsepnya. Tidak perlu. Yang ada aja jalankan. Apa yang bisa dijalani, jalani.
tentu kalau bicara prioritas pertama adalah tingkatkan kualitas SDM dulu. Karena semua berangkat dari SDM. Para dosen, tendik, mahasiswa, ini yang harus ditingkatkan dulu skill dan pengetahuan digitalisasinya. Karena ini pelakunya. Nah, baru setelah peningkatan SDM itu baru kemudian sistemnya. Biasanya kan sistem dulu. Sistem dibikin, juknis, juklak, dan lain sebagainya, nunggu ideal, padahal tantangan juga akan semakin berkembang. Ya, sama dengan kedokteran misalnya, semakin canggih alat-alat medis itu, penyakit juga bermacam-macam gitu kan. Bahkan banyak yang sakit mendadak dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu nunggu ideal dulu konsepnya, pokoknya yang ada jalankan dulu. Apa yang harus dijalankan menurut saya perkuat SDM-nya dulu. Kemudian yang kedua, platform sederhana saja dulu. Jadi istilah AA GIM itu dulu, lakukan hari ini juga, lakukan daripada yang sederhana, dan lakukan oleh diri sendiri. Itu pesannya. Kemudian baru yang ketiga, pastikan bahwa yang dilakukan itu tadi betul-betul menjawab kebutuhan. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan gitu ya. Ini kami sudah digital, ini tidak kami sudah tidak sekedar gebiarnya, tetapi betul-betul menjawab kebutuhan. Apa yang dibutuhkan dalam konteks transformasi digitalisasi pendidikan? Maka itulah yang dirumuskan, itulah yang dilakukan, itulah yang diberikan kepada orang-orang yang butuh tentang itu semua. Maka dari yang kecil terus membesar, dan akan sampai kepada tujuan. Yang paling utama itu sesungguhnya kita ini sesungguhnya sudah menjadi sinar gitu ya. Pelaku-pelaku pendidikan itu sudah semuanya menjadi sinar. Tapi ada sinar yang menyilaukan, ada sinar yang menuntun. Maka jadilah sinar-sinar yang terus menuntun tanpa menyilaukan. Saya kira itu. Terima kasih banyak Prof atas waktu dan ilmunya. Semoga diskusi kali ini dapat menambah insight dan wawasan kita bersama. Jadi demikian tadi Akademisi Bicara, where scholars speaks on today's issue. Thank you for listening and see you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.